Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Nyamuk di channel saya Ade Saiful Dani ya. Hari ini karena kita sangat spesial sekali, kita kedatangan tamu nih. Ini siapa nih tamunya? Aryo. Aryo dari mana nih? Dari tadi. Dari tadi ya. Satu lagi? Ini Darus. Darus. Dari Toko. dari toko. Dari toko. Dari toko lo panggil Losingan. sini. Aduh. Jadi mereka berdua ini ya, teman-teman aku nih, sehat ya Aryo ya? Dikit sehat. Alhamdulillah. Bisnis sehat. gimana, lancar? Lumayan. Ya ada aja lah. Alhamdulillah ya. Iya. Kadang naik, kadang turun ya. Namanya hidup. Itulah. Tahu nggak nih kenapa diundang ke sini nih? Tahu dong. Tahu? Udah tahu? Jigar tahu? Kalau aku belum tahu soalnya mendadak aja diundang. Iya. Masih mau tanya kan? Iya pasti itu. Cuman ada isu nih. Apa tuh? Nggak tahu isunya? Kata- Beneran nggak tahu? kata- Jigar nggak tahu juga? Nggak tahu lah. Aduh, gimana nih teman-teman Tripter ya? Masa sekelas Jigar Second nggak tahu isu-isu yang sedang beredar nih, lagi rame nih? Oh, yang untuk sekarang nih. Iya, yang baru-baru ini. Tahu apa tuh? Oke, kita ini ya. Jadi berapa hari yang lalu gitu kan, aku tuh mau nonton live gitu ya. Live seller, dia itu jualan gitu. Cuman sambil kayak sharing-sharing ilmu gitu kan. Jadi statement dia itu katanya barang thrifting, barang bootleg itu adalah barang fake. Ya setuju. Gak setuju? Ya setuju dong. Jikir gimana? Iyalah, nggak setuju lah. Memang bang bootleg tuh bootleg. Kok dibilang fake? Kenapa dibilang fake? Sebenarnya itu tuh bisa kita artikan tuh beda-beda sebenarnya. Iya. Belum tentu bootleg itu fake. Biar Kalau man. pengertian sebenarnya bootleg tuh apa sih? Kalau bootleg itu sendiri sebenarnya yang aku baca sih, yang referensi dari aku sih, itu tuh dari kultur musik sebenarnya. Kayak dari konser gitu kan. Orang-orang kan pada ngerekam pakai tape-nya kan. Itu atau nah sejarahnya itu Jadi Karena istilahnya itu barang asli gitu ya, tapi dibuat oleh pihak kedua. enggak, ini mau jelasin dari awal dulu biar gimana? jelas gitu. biar jelas nih. Ya, biar Aku jelas juga ya. ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya gitu ya. kalau bootleg itu sendiri itu tuh artinya kan bootleg. Mm-mm. Jadi sesuatu yang direkam kalau dari sejarahnya yang aku tahu kan, kulturnya itu dari musik awalnya kan. Kayak misal dari konser, misalnya band Rolling Stone gitu kan. Iya. Dia lagi konser, ada aja orang yang mau dapetin sound yang secara Eksklusif. ya seperti yang dia lihat, bukan yang di dalam rekaman gitu langsung. Jadi dia ngerekam sendiri gitu kan. Jadi biar dia nggak ketahuan, taruhnya di sepatu boot kan. Zaman dulu kan pakai sepatu boot orang-orang. Iya. Belum ada sneakers atau apalah, Jordan atau Converse atau apa kan. Di ini ya, di kakinya. Jadi dimasukin kan Si dulu kan. alat itu ditaruh di sepatu Nah, gitu ya. itu jadi istilahnya bootleg. Bootleg. Karena pada waktu itu semua orang pakai sepatu boot. Oh. Jadi dimasukin dalam situ. Gitu ya. Itu yang aku baca Jadi sebenarnya. asal mula Nah, istilah bootleg nah. itu ada gitu ya. Secara arti pembajakan. Karena nah itu kultur itu di Indonesia udah lama ada dari tahun 80-an yang aku tahu sih. Karena soalnya tahu ya. karena kan dulu susah ngedapetin dari luar negeri, kan susah dulu. Belum kayak sekarang gampang. Internet segala macem ya kan. Iya, kalau menurut Jigar gimana? Kalau menurut Bootleg aku- itu. Ya kalau menurut aku sih ya kayak Iyo tadi bilang, bajakan tahun dulu, bukan yang tahun-tahun sekarang nih. Yang sekarang nih kaos-kaos baru dibilangin bootleg, padahal itu kan fake, ada yang fake, tagnya dipotongin kayak gitu kan, itu kan bukan bootleg, fake. Nah kayak Iyo tadi bilang tuh, yang memang zaman dulu tadi kan, benar kan? Kalau kultur dari pakaian itu sebenarnya orang yang seneng, misalnya kan dia kan sama band, misalkan merchandise band kan, mungkin dia kurang serak sama yang dirilis sama bandnya kan, jadi dia saking die hard fans, seneng sama bandnya, dia pengen buat sendiri dan dia mampu kan, itu kan sama aja mengapresiasi sebentar suatu nih. karya sebenarnya. Dia membuat sendiri gitu ya. Iya. Ah,
dia membuat itu dengan seizin pabrik atau enggak nih? Seizin misalnya kalau band kan Oh, sama bandnya gitu. iya. Sebenarnya Official harus, gitu. Sebenarnya harus izin sebenarnya sama band itu. Oh. Kalau untuk sekarang sih harusnya izin sebenarnya, kan udah ada internet, Iya. Instagram atau apalah, Facebook atau WhatsApp atau apa gitu. Gini deh, sebenarnya barang bootleg ya. Jadi gini, jadi saya sudah mendapat dua macam barang nih ya. Ada satu yang legit, original ya, dengan yang satu bootleg nih. Nih. Nah sebenarnya barang ori, misal dia mengeluarkan artikel A gitu ya. Iya. Apakah bootleg itu persis sama dengan artikel A? Niru gitu dengan yang aslinya atau lain sendiri? Kalau dia misalnya grafik gitu, gambar gitu kan. Kalau dia udah dirilis sama yang Yang resmi asli, ya, iya, yang official resmi. misalnya kan. Heeh. Tapi di gambarnya sama yang dibilang itu tadi, kan ada orang bilang bootleg padahal itu palsu. Palsu. Karena itu bukan desain dia. Iya. Oke, jadi yang aku tangkap nih ya, Iya. berarti barang bootleg ini dia ini buatannya tidak menyamai Iya. gitu ya. Kayak beda sedikit, misalnya gambar nih kepalanya ke sini ke kanan, yang bootleg nih ke kiri gitu. Oh. Enggak sama persis dengan apa yang official dia Yang kayak official gitu. ya. Yang jelas beda, agak mentong sedikit lah bahasa kita gitu kan. Malahan lebih keren yang bootleg. Ya, Kalau kita bilang gitu kan ya. desainnya kan. Desainnya. Itu yang makanya dia bisa mahal segala macem, kayak Gucci atau brand-brand luxury itu kan. Oke. Di tahun 90-an itu udah ada bootlegnya, karena mereka nggak mampu beli yang Ini mahal kan. Kayak contoh itu aja tuh. Mana-mana? kasih Ini lihat. ya? ini. Coba kasih Ini lihat tuh. channel ya? Ya, channel Ini coba channel. kasih lihat tuh. Kasih Ini ori atau bootleg nih? kalau Kita kasih lihat iya, ya. kita review dulu. review. Nih, Rio nih yang lebih paham ya. Gimana nih? Kalau ini kan di sini channel. Channel Sebenarnya ini bukan original, bisa dibilang. Tapi ini bootleg. Bootleg Kenapa vintage. bootleg? Ya ini nggak dirilis sama channel. Oh. Tapi ini udah ada di tahun 90-an. Bisa dilihat dari jahitannya, Ya, stitching. Ini, tapi ini dari saya sih. Makanya ada Di di samping ini. Oh, harusnya dia build up gitu ya. Iya, build up ya. Oh. Kalau dia yang resmi nggak mungkin ngeluarin warnanya juga bagus kayak gini. Tapi nggak semua kaos vintage itu single stitch kan? Nggak harus. Iya. Nggak harus. Ya zaman sekarang ini aku lihatin Bu, kalau single tuh pasti vintage. Kalau Enggak. double, ini tahun 2000-an gitu. Contohnya streetwear Jepang kayak betting app itu kan Banyak single stitch. ya, padahal keluaran terbaru Kayak ya. ini kan single stitch kan? Dia rilis tonton baru kok. Iya. Banyak yang single. Kayak Biasa kan Iya. ada yang double stitch Jadi ini dibilangin channel bootleg ya. nggak vintage. belum tentu. Iya. Bisa dicek ke detailannya dari tag, dari jahitan, dari ini, pokoknya harus Iya. pintar-pintar kita, jangan sampai ketipu sama pedagang-pedagang Iya. yang nyari untung doang, asal tren ngikutin, nggak tahu yang dijual gitu. Yang sekarang. Gitu ya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi bootleg itu nggak semuanya fake ya. Tapi ada nggak yang fake? Ada banyak. Ada ya? Banyak. Maksudnya tuh mereka tuh ngatasnamakan Iya, bootleg. mereka ngatasnamakan. menganggap itu barang bootleg gitu. Padahal itu kan barang fake gitu. Iya. Ada yang gitu ya. Ada. Itu yang kita jelasin tadi kan Oh, oh. sebenarnya beda. Nah, dan juga kalau kita bisa lebih teliti, kalau barang bootleg itu biasanya barangnya nggak banyak, limited, karena yang ngebuat itu kan fans. Jadi Ya. mereka itu untuk yang sama-sama nah kalau fake itu dirilisnya banyak. Jadi di mana-mana, misalnya dijual di Shopee, Tokopedia atau Iya, Apalagi marketplace- persis sama marketplace. dengan Nah, artikel aslinya Iya. ya. dan gawatnya influencer yang bilang padahal fake, dibilang bootleg. Tuh, dengerin Bisa laku 10 juta. Jadi kan orang keliru, asal lihat gambarnya, oh rapper ini, oh 10 juta, kan nggak mungkin. Bener nih kata Rio, kata Jeger. Harus nih. pinter-pinter, ya kita zaman internet kan, Iya, tinggal nyari referensi iya. gampang, tinggal main handphone. Itu aja sih. Jadi kesimpulannya bootleg itu tidak semuanya fake ya. Iya. Atau bisa dibilang bootleg itu kalau memang dia asli bootleg gitu ya. Bisa dibilang itu barang
bukan fake. Bukan Bukan fake. Betul ya? Bukan fake, bukan. Jadi yang orang yang ngasih statement itu sebenarnya Sebenarnya- mungkin pendapat masing-masing sih. Iya, Iya sih, sebenarnya sebenarnya itu pendapat pendapat masing-masing. Iya, Tapi kan kalau dia misalnya Menelisik Nuansa. lebih jauh gitu ya, melihat mungkin latar dia belakang barangnya referensinya gitu. sampai situ, nggak ngulik dalam. Iya, itulah kalau dia menelisik lebih jauh gitu, latar belakang kata bootleg gitu ya, barang-barang bootleg Iya. gitu kan, pasti lebih paham gitu. Iya. Dan juga kalau ngasih statement kalau bisa jangan yang ini ya, agak membuat apa istilahnya tuh Bingung. kisruh gitu ya, Iya. membuat kita ini jadi bertanya-tanya gitu kan. Nah di sini kita mau bedah gitu, kita mau kasih penjelasan yang secara ringan biar teman-teman semua Kebetulan ngoleksi juga yang bootleg, yang official juga punya sih. Review lagi tuh apa yang mau ditanyain. paham. Sebenarnya kalau barang bootleg itu harganya sama nggak dengan yang original? Kalau dia misalnya rilisnya tahun 90-an, 80-an gitu, dia ada value-nya. Sama Karena ya? kan itu barangnya kan susah dapetin. Iya. Jadi walaupun Sama bootleg aja. memang bisa juga kita jual dengan harga tinggi gitu ya. Malahan kalau Gucci itu dia lebih mahal Mahal yang bootlegnya. bootlegnya, yang zaman dulu, yang zaman Iya. dulu, Oh. yang tahun 90-an. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Jelasin dong sama teman-teman. Karena desain bootleg dari Gucci Lebih bagus. itu lebih bagus. Lebih bagus dari Terus? official. Gucci sendiri ngerilis yang dibuat bootleg, dibikin resmi gitu. Boleh dicek artikelnya ada kok. Ya kayak sekarang juga kan kayak kaos band, kaos Bulls apa tuh ya, yang model repti itu kan biasa kan Chicago Bulls kan. Ini yang biasa aja, yang official dia tag apa NBA atau apa kan. Iya. Lebih mahal yang kayak repti itu kan, tag yang apa, yang Chicago Bulls, yang model repti yang kayak lu bilang tadi kan, yang desain sendiri kan, itu kan lagi naik sekarang. Bus lagi Ya, rame ya. lagi yang nyari Kalau ya. desainnya dan kalau sekarang sih, kalau vintage ini ya kalau yang gorengnya bagus ya jadi mahal. Iya, Itu ya. balik-balik yang ini juga, yang gorengnya juga. Jadi butuh keahlian khusus ya. Iya. Ada pesan nggak nih buat teman-teman nih kalau mau nyari-nyari barang trip gitu? Harus lebih teliti sih. Kalau bisa tuh jangan langsung percaya gitu sama seller. Ya, kalau zaman sekarang Lebih baik tanya-tanya yang lebih pengalaman lah, lebih pengalaman tanya-tanya tuh. Itu lebih tahu, tanya dulu aja. Dia main kaos band, misalnya main kaos band, tanya mau beli kaos band ini asli nggak nih atau apa, atau bootleg gitu kan. Iya. jangan langsung gampang percaya sih, sama penjualnya juga harus minta detail segala macam. Iya. Dan juga ya Kan sekarang nih kan kita banyak teman-teman seller juga live gitu ya, jualan melalui media sosial gitu ya. Sementara untuk tahu barang ori kan kita harus pegang materialnya gitu kan, melihat secara langsung gitu kan, biar lebih pasti gitu itu barang tuh memang ori atau enggak gitu ya. Nah, kalau untuk di lab sendiri nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang lain nih, misalnya secara kasat mata deh gitu, bahannya gimana gitu, Ya, barang-barang ori, materialnya tebel atau gimana gitu. kalau untuk barang-barang vintage sih enggak juga sih, kebanyakan yang 50-50 kan bahannya. 50% cotton, 50% polyester. Dan juga ada juga 100% cotton. Kebanyakan kayak gitu, Pak. Kalau yang apalagi yang 80-an tuh, yang 80-an gitu. Pasti dia bahannya 50-50. Bahannya lebih jatuh ya. nggak tebel. Kalau yang sekarang ini kan yang bootleg sekarang ini kan banyak yang tebel tuh. Kalau yang dulu kan yang 80 90 ada juga yang 90-an 80-an itu ada yang bahan 50-50, bahannya lebih tipis Iya. dan juga lebih kecil kaosnya. Size L aja fitnya ke M bukan ke XL. Jadi dia kayak apa, downsize gitu ya? Iya. Jadi lebih kecil gitu ya. Oke deh. Terima kasih ya Aryo ya sudah mau mampir. JGR terima kasih. Sukses terus bisnisnya ya. Nanti kalau ada part selanjutnya mau datang lagi ya. boleh. Nah, nanti kita bahas deh. Kita bahas apa sih? Fintech ya? Mau ya? Nah, kita bedah deh gitu. Kenapa kok kaos ini bisa jadi fintech gitu? Ya kan? Sebenarnya simple ya, cuman kan teman-teman banyak yang belum tahu nih. Ya, nanti kita kasih lebih jelas gitu ya. Ini kan kita jelasin yang
pengetahuan kita aja kan, nggak lebih dalam. Iya. Pengetahuan aja kita jelasin. Nah, kalau memang pendapat kita salah gitu ya, ya teman-teman maklumin, bisa komen di bawah Ya, gitu komen. kan. Kalau ada pendapat Iya. yang lain gitu. Atau teman-teman punya pendapat sendiri, nggak apa-apa deh, komen di bawah. Kita terbuka ya, kita nggak ada yang Nggak ya, merasa gini, paling iya, nggak merasa nggak paling merasa tahu paling benar atau gitu ya. paling duluan atau enggak. Yang penting untuk jualan ini ya sama aja gitu. Jadi kita sharing yang kita tahu Sharing aja. aja. Yang tahu kita kasih tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu gitu. Kita sekedar meluruskan aja. Kalaupun ternyata kita salah gitu ya, Boleh lah, boleh komen. teman-teman komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi yang lain. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.